Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tulisan dari Kiai Imaduddin Utsman yang diterbitkan tanggal 2 Juli teman-teman ya, dengan judul masih banyak PR buat Habib Rumail Abbas. Karena memang beliau ini informasinya Habib, marganya Segap. Saya dapat info dari teman saya di Jogja. Tapi ya kata beliau, teman, memang beliau lebih suka dipanggil Gus, lebih asik dipanggil Gus. Jadi Gus Rumail Abbas. Nah ini teman-teman ya, sangat responsif sekali dari Kiai Imaduddin mengenai apa yang ditemukan oleh Habib Rumail Abbas. Jadi sampai beliau itu mengatakan Kiai Imaduddin itu dengan sangat terharu sekali dengan kesemangatan Habib Rumail Abbas dalam mencari bayyinah, yaitu berupa sumber-sumber primer yang dapat menyambungkan nasab Ba'alawi Ubaidillah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Kiai Imaduddin, nasabnya Ubaidillah itu kan tenggelam dalam kegelapan sejarah selama 550 tahun. Dan nasab Ubaidillah itu kan baru muncul pada abad ke-9 menurut catatan Habib Ali As-Sakran atau Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang wafat pada tahun 895 Hijriah, dengan asumsi bahwasanya Abdullah yang disebut oleh Al-Janadi di dalam kitabnya itu As-Suluk, yang mana Al-Janadi wafat tahun 732 Hijriah, adalah orang yang sama dengan leluhurnya Ba'alawi, yaitu yang bernama Ubaid. Dan Habib Rumail Abbas itu mengklaim menemukan manuskrip berangkat tahun 589 Hijriah yang di dalamnya terdapat catatan tambahan yang berupa ijazah kitab yang menyebut nama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Nah, Kiai Imaduddin setelah menganalisa, ngecek catatan tersebut, beliau menemukan beberapa catatan yang dapat Kiai Imad sampaikan. Satu, kata Kiai Imad, manuskrip itu ditulis oleh Qasim bin Ahmad bin Abdullah dengan titi mangsa tahun 589 Hijriah. Jadi titi mangsa itu bukan titi mangsa catatan tambahan yang berupa ijazah yang menyebut nama Muhammad bin Ali. Angka tahun itu merupakan angka tahun selesainya penulisan naskah, bukan pengijazahan kitab kepada Muhammad bin Ali. Karena tradisi zaman dulu, seorang yang akan mengaji kitab tertentu ya memesan kitab dulu atau membeli kitab dari seorang nasakh, seorang jasa atau seorang juru tulis, juru penyalin ya, penyalinan kitab. Lihat perbedaan cara penulisan antara isi kitab dan ijazah. Ya kan sudah pernah saya tanyakan kepada beliau sendiri, Gus Rumail Abbas atau Habib Rumail Abbas, bahwasanya ada tulisannya beda gitu, tintanya beda, cara penulisan juga beda. Nah, gitu. Makanya apakah itu anggap satu orang, tapi setelah saya baca apa komentarnya dari Kiai Imad ini, ternyata itu memang beliau memahami beda. Jadi yang bawah itu dah pengijazahan, yang atas adalah memang isi kitab akhir dari penulisan yang tahun 589 itu. Jadi kata beliau, cara penulisan itu berbeda, isi kitab dan ijazah tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan pula antara waktu selesainya penulisan dengan waktu pengkajian bisa saja berbeda. Namun jika kita merujuk pada Al-Janadi, di mana ayah Muhammad yaitu Ali wafat tahun 620 Hijriah abad ke-7 dan Syamsul Zahirah tahun 630 Hijriah, maka kalau kita menggunakan metode Ibnu Khaldun, di mana setiap satu abad terdapat 3 generasi, maka dapat disimpulkan atau dapat diperkirakan wafatnya Muhammad bin Ali ini adalah tahun 653 Hijriah.
Dari situ kita bisa perkirakan juga Muhammad ini mendapat ijazah kitab sanad Sunan Tirmidzi antara rentang waktu tahun 62 sampai 653 Hijriah. Bila dibagi dua, diperkirakan mendapat ijazah pada tahun 636 Hijriah. Tentu ini lebih mudah dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang mana tahun 606 Hijriah. Catatan tambahan tersebut bisa menjadi dalil untuk keluarga Bani Jadid bahwa mereka dalam tahun 636 Hijriah itu ada tokoh historis dari mulai nama Ali dan ayahnya yaitu Muhammad yang wafat tahun 620, namun tidak bisa menjadi dalil nasab mereka terhadap Abdullah karena yang disebutkan hanya 5 generasi. Mujiz itu hanya menyambungkan sampai ke Jadid Ats-Tsani. Butuh 4 generasi lagi untuk sampai ke Abdullah seperti yang disebut oleh Al-Janadi. Setelah itu perlu pula sumber yang menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad. Sementara ini Al-Janadi lah yang pertama kali menyambungkan nasab Bani Jadid kepada Ahmad bin Isa yang bertentangan dengan kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, catatan tambahan tersebut menurut Kiai Imad, jadi ketika begitu lemah menjadi saksi nasab Bani Jadid kepada Ahmad bin Isa, tentu akan lebih lemah lagi menjadi saksi untuk keluarga Ba'alawi Ubaidillah. Dan Habib Rumail Abbas harus bekerja lebih keras lagi untuk menemukan sumber yang lebih tua bahwa Abdullah benar anaknya Ahmad bin Isa, menemukan sumber bahwa nama Abdullah adalah orang yang sama dengan Ubaid, menemukan sumber bahwa Jadid benar mempunyai saudara seayah bernama Alwi dan Basri. Jadi memang sungguh menarik teman-teman. Jadi kajian keilmuan ini sungguh menarik sekali. Dan memang ya kalau sebagaimana yang saya simpulkan di konten saya sebelumnya, yaitu memang justru manuskrip yang ditemukan oleh Habib Rumail Abbas itu atau Gus Rumail Abbas itu ya menguatkan tentang eksistensi keluarga Bani Jadid. Tapi apakah sama antara Ubaidillah dengan Abdullah gitu? Sedangkan kan dalam Al-Janadi sendiri itu kan Abdullah bukan Ubaidillah. Nah gitu. Justru abad ke-9 lah baru muncul Ubaidillah. Nah, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah itu. Ya, jadi kalau menurut saya apa yang Kiai Imad ini catat, tulis, yang disajikan dalam artikelnya ini kepada Habib Rumail Abbas, ya itu masuk akal gitu. Jadi memang perlu bukti lagi apakah memang Abdullah itu satu orang dengan Ubaidillah. Nah, terus apakah memang Bani Jadid ini memang betul bersaudara dengan Alwi dan Basri, dan artinya mesti dicarilah kitab-kitabnya lebih tua lagi. Saya kira kalau seperti ini mungkin sudah mulai mengerucut, artinya ada benang merah yang di sini bisa admin simpulkan bahwasanya Ki Imad ini sudah mulai menerima tentang kajian nama Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa. Ya meskipun itu lemah itu ya. Meskipun itu lemah Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa karena hanya baru satu orang ya, gitu yang menyebutkan yaitu Al-Janadi. Lalu memang beliau meminta lagi apakah satu orang dengan Ubaidillah yang disebut pada abad ke-9. Nah, ini memang masih perlu PR, kerja keras lagi. Demikian teman-teman ya. Tulisan dari Ki Imad ini. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.